Sehingga kemungkinan besar program-program yang dibahas adalah program-program dari pemerintahan sebelumnya. Nah, makanya kemudian yang harus dicermati adalah bagaimana menteri yang baru ini bisa memaksimalkan anggaran yang sudah ditetapkan oleh kementerian yang sebelumnya agar visi misi dan visi misi Jokowi tetap bisa semaksimal mungkin ada di dalam APBN 2015. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya efektifnya mungkin anggaran pendidikan itu yang benar-benar dibuat di pemerintahan Jokowi ini kan mungkin APBN 2016 ya, yang benar-benar murni. Nah, makanya kemudian kita melihat selain memaksimalkannya di APBN 2015, kemudian kita juga masih lihat bagaimana kemudian memaksimalkannya di APBNP 2015 gitu. Jangan sampai kemudian anggaran-anggaran yang sudah ada ini tidak akhirnya malah berlawanan atau tumpang tindih sama program-program yang sudah coba dibangun oleh pemerintahan Jokowi dengan menteri yang barunya, seperti itu. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa kementerian ini juga harus melihat bagaimana prioritas dari anggarannya tersebut. Kita tahu permasalahan pendidikan di Indonesia itu adalah masalah akses pendidikan. Akses sampai saat ini bahkan angka buta huruf di Indonesia itu masih 11% penduduk Indonesia itu buta huruf untuk usia sampai dengan 15 tahun. Nah, sedangkan angka partisipasi murni itu masih sangat berbeda-beda dari jenjang pendidikannya. Kalau teman-teman lihat di 2013 itu angka partisipasi murni itu untuk SD 95%. Jadi angka partisipasi murni ini membandingkan antara anak-anak yang selayaknya sekolah dengan umurnya gitu ya. Jadi dengan umur misalnya 7 tahun harusnya dia udah SD, dia udah sekolah atau belum, itu yang dibandingkan. Untuk SD ada 95%, masih ada 5% yang tidak dapat mengakses pendidikan. Kemudian untuk SMP itu masih ada 27% yang belum bisa mengakses pendidikan, dan untuk SMA atau SMK dan sederajat masih ada 46% yang belum bisa mengakses pendidikan. Sebenarnya dari nilai ini kita bisa lihat bahwa ternyata akses pendidikan masyarakat ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga masih bermasalah. Kalau untuk SD udah 95%, tapi ternyata di SMP dan SMA ini jumlahnya semakin sedikit. Karena kalau kita lihat ternyata banyak anak-anak juga yang putus sekolah ketika mereka harus melanjutkan ke SMP atau SMA dengan berbagai macam alasan. Salah satunya ya masih adanya pungutan, tidak bisa bayar uang sekolah gitu ya. Makanya kemudian sebenarnya kami juga cukup mengapresiasi ketika pemerintahan baru ini mencoba membuat undang-undang wajib belajar 12 tahun dari SD, SMP, SMA untuk diwajibkan. Tapi kemudian juga ya memang harus segera dirumuskan seperti apa bentuknya gitu. Dan apalagi kalau katanya ada sanksi, nanti sanksinya itu siapa yang akan kena, itu kan juga mesti dibicarakan. Gitu, apa mesti anak muridnya, orang tua muridnya, atau pemerintah daerahnya yang nggak bisa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di daerahnya, seperti itu. Kemudian juga kami lihat kalau seandainya yang harus diperhatikan juga masalah anggaran pendidikan, tahun 2010 itu kalau nggak salah BPK juga pernah memberitahu bahwa banyak perjalanan dinas fiktif di Kementerian Pendidikan. Itu nilainya kalau nggak salah waktu itu mencapai sekitar berapa ratus miliar ya, kalau saya lupa jumlah pastinya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu hal yang harus menjadi perhatian juga. Jangan kemudian tujuannya mereka ingin memperluas akses, tapi kemudian sebagian besar anggaran pendidikan kita tahu banyaknya itu masih untuk gaji guru, kemudian tunjangan, ditambah lagi anggaran-anggaran perjalanan dinas gitu. Jadi menurut kami jadi nggak sesuai ketika memang ingin mencapainya akses pendidikan yang luas gitu ya, dengan mutu pendidikan tentunya yang harus juga terpenuhi gitu ya, dari mutu gurunya, bagaimana kompetensi gurunya, kemudian mutu sarana prasarananya, sekolahnya seperti apa gitu ya, harus punya standar yang sama. Kemudian kami juga
menilai bahwa harusnya jika memang ingin memprioritaskan anggaran pendidikan, sebaiknya juga mengkaji ulang bagaimana dana abadi pendidikan itu sendiri. Karena kita tahu dana abadi pendidikan sampai saat ini kan digunakan untuk riset dan beasiswa, gitu kan, yang kemudian dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, apakah kemudian harus memprioritaskan memberikan dana untuk riset dan S2 atau memperluas akses kepada masyarakat untuk pendidikan dasar, gitu. Jangan sampai kemudian anggaran untuk dana abadi pendidikan kan selama setiap tahunnya itu cukup besar ya. Sampai sekarang udah 13 triliun ya, sekitar 13 triliun. 19 ya. 19 triliun. Tapi di satu sisi kita malah cenderung tidak atau mengabaikan pendidikan dasar atau menengah yang harusnya dinyam oleh masyarakat. Masih banyak anak yang tidak tadi bisa bersekolah di SD, SMP, bahkan SMA gitu. Jadi ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kalau memang niatnya bahwa pendidikan itu wajib 12 tahun gitu ya sampai SMA, maka kemudian postur anggarannya juga harusnya menuju seperti itu. Jangan kemudian bertentangan. Kita bilang mau ngadain wajib belajar, tapi ternyata anggaran ini masih paling banyak itu ya untuk dana abadi pendidikan atau untuk gaji-gaji guru gitu ya. Nah yang juga kita pertanyakan juga, selama ini anggaran pendidikan yang terlihat besar 20% itu kan sebenarnya kan hanya besar di nilainya saja, karena 50%-nya lebih bahkan itu habis terserap untuk gaji guru dan tunjangan. Kami tidak mempersalahkan gaji guru dan tunjangannya, tapi bagaimana kemudian harusnya komposisi anggaran pendidikan ini juga bisa dirubah. Apakah memang tetap ideal kalau seandainya anggaran untuk tunjangan guru dan sertifikasi dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan 20%? Karena kalau dilihat lagi sebenarnya anggaran pendidikan yang benar-benar sampai ke masyarakat yang langsung, kalau misalnya masyarakat bilang ada BOS gitu ya untuk operasional atau beasiswa, itu sebenarnya nggak lebih dari 25%. Jadi sebenarnya nggak bisa juga kita katakan bahwa anggaran pendidikannya udah besar tapi ternyata nggak kelihatan gitu di masyarakat gitu, itu nggak bisa. Nah kemudian selain anggaran itu kami juga menilai yang paling utama adalah permasalahan di sektor korupsinya sendiri. Menurut kami dalam 10 tahun terakhir ini, kalau kami bisa lihat dari 2003 sampai 2013, itu kasus korupsi di sektor pendidikan itu nggak ada yang berkurang tapi selalu bertambah gitu ya. Terakhir kali kita lihat 10 tahun terakhir ini bahkan kasus yang sudah berhasil ditangani oleh penegak hukum itu udah ada 296 kasus. Kerugiannya udah sampai 619 miliar. Tapi ini kan baru kasus-kasus yang dapat ditangani oleh penegak hukum. Kita tahu bahkan di tingkat sekolah, dari tingkat sekolah sampai dengan perguruan tinggi, kemudian di kementeriannya pun ini sebenarnya masalah praktek korupsi ini nggak bisa dibendung gitu. Karena di tingkat sekolah juga mereka bisa korupsi gitu ya, banyak pungutan sumbangan liar gitu, bahkan kepala sekolah misalnya menggelapkan uang BOS atau uang DAK, itu sering terjadi. Kemudian di tingkat dinas pendidikan juga bisa bermain anggaran pengadaan barang dan jasa, kemudian di tingkat pusatnya juga seperti itu, dan itu bukan hal yang baru. Makanya kemudian jika memang menteri yang baru ini memang benar-benar ingin memperbaiki sektor pendidikan, kami lihat pertama ya pastinya kita harus melihat ganti benar-benar pejabat di Kemdikbud yang mungkin selama ini track recordnya tidak produktif gitu ya, usianya mungkin tidak produktif dengan cara apa ya, berbagai macam. Pertama misalnya kita buka rekrutmen terbuka, kalau di DKI kan kita lihat yang sebenarnya bisa jadi contoh gitu ya. Kalau memang yang orang berkompeten dia bisa menempati itu, nggak mesti orang yang udah tua gitu ya. Tapi kalau anak mungkin usianya terbilang muda gitu, mereka terjaring melalui rekrutmen terbuka, menurut kami ya sah-sah saja gitu ditempatkan. Makanya kemudian harus jelas pejabat-pejabat yang tidak produktif ini atau jabatan strategis ini dilelang terbuka saja. Karena itu lebih memperlihatkan bahwa
ada keinginan yang benar untuk memperbaiki, bukan hanya program-programnya saja yang lebih bertujuan ke masyarakat, tapi kemudian bagaimana pengelolaan anggarannya sendiri oleh orang-orang di dalamnya. Nah, selain itu juga menteri yang baru juga pastinya harus memastikan bahwa ya program anti korupsi itu bisa berjalan di kementeriannya gitu ya. Jangan selama ini jargonnya itu kan pasti kan hampir di setiap kementerian itu kan transparan, partisipatif, tapi kemudian memang harus dilakukan dengan benar-benar transparannya seperti apa gitu. Jangan sampai kemudian orang aja mau lihat anggaran detail di kementerian aja nggak bisa kita gitu. Jangan sampai kemudian mau cari informasi aja masih sulit gitu. Dan terkadang masyarakat banyak tidak bisa berpartisipasi langsung seperti itu. Dan terkait dengan partisipasi, seringkali juga kebijakan-kebijakan pendidikan ini kan melihat masyarakat itu hanya sebagai objek dari kebijakan mereka gitu. Kalau menurut kami, contohnya seperti Kartu Indonesia Pintar, sebenarnya Kartu Indonesia Pintar itu rohnya mungkin bagus ya, tujuannya itu baik gitu. Tapi kemudian jangan sampai sebatas hanya menjadi masyarakat itu menjadi objek dari program tersebut gitu. Masyarakat harusnya bisa dilibatkan secara aktif, mereka harus menjadi subjek dari program itu. Bagaimana kemudian masyarakat juga bisa ikut partisipasi di dalamnya. Berpartisipasi dalam hal apa? Banyak. Mereka bisa ikut mengawasi pendataan, karena yang paling mengetahui keadaan masyarakat itu kan biasanya masyarakatnya sendiri. Mereka bisa memberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Jadi pembuat kebijakan juga mengetahui di lapangan permasalahannya apa sih yang dihadapi masyarakat gitu ya, masalah pendataan atau masalah distribusi uangnya, masalah penggunaan uangnya gitu. Kemudian juga dari pihak kementerian juga benar-benar menindaklanjuti, jadi jangan hanya sebatas bahwa mereka akan diikutsertakan berpartisipasi, tapi bagaimana tindak lanjutnya. Masyarakat bisa nggak kemudian memonitoring, oh iya usulan saya itu sudah didengarkan karena sudah ada perubahan ini gitu. Dan harusnya memang kementerian itu cukup terbuka ya untuk menerima masukan-masukan itu gitu. Karena kami menilai kalau dari kemarin kami sempat melakukan riset terhadap KJP juga, sebenarnya kan ini kan permasalahannya kan kemungkinan akan mirip. Masalah pendataannya, kemudian masalah distribusinya yang mungkin juga tidak tepat waktu, kemudian masalah penggunaannya. Nah, bagaimana juga pasti jelas penggunaan Kartu Indonesia Pintar ini sebatas apa gitu. Untuk digunakan untuk menutupi anggaran-anggaran pendidikan apa saja. Karena kita tahu anggaran pendidikan itu yang sampai ke masyarakat ada BOS, kemudian ada DAK, dan ada anggaran-anggaran lainnya. Jangan sampai kemudian Kartu Indonesia Pintar ini juga tumpang tindih gitu ya sama anggaran-anggaran BOS atau anggaran yang lainnya. Seperti itu. Dan menurut kami juga masalah pengelolaan di dalam Kemdikbudnya sendiri juga memang harus lebih efektif dan efisien pastinya, karena anggaran yang dikelola ini terutama karena kementeriannya sudah menjadi dua, yang perlu diperjelas tadi masalah pembagian personalnya ini gimana, karena sebelumnya ada pendidikan tinggi di dalam Kemdikbud, kemudian masalah pembagian anggarannya seperti apa itu mesti clear seperti itu. Mungkin itu dulu dari